Yang terakhir, yang ketiga nih. Ternyata apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu menjadi baik, itu wabasoron biuyubih. Dia akan lebih jeli, akan lebih teliti melihat aib dirinya sendiri ketimbang harus melirik-lirik ataupun ngintip-ngintip kesalahan orang. Begitu. Makanya Abah apa ya pernah menyampaikan sebenarnya kita nggak usah ribet-ribet amat apabila ada orang yang menghina kita, ngomongin kejelekan kita. Namanya kenapa kata Abah? Ternyata orang yang ngomongin kejelekan kita itu sendiri, itu sebenarnya sedang mengadakan transaksi, barter antara kebaikan yang ia miliki dengan kejelekan yang kita miliki. Setiap orang dihina, maka orang yang dihina itu sendiri, kejelekannya itu akan diambil oleh orang yang menghina. Sementara kebaikan, pahala orang yang menghina itu sendiri, itu akan diberikan, ditransfer kepada orang yang dihina. Gitu. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, Dr. Syari, Pak Dwi, Al-Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada malam hari ini, Kiai Mahyi Al-Bukhari dari Jeddah, Kiai Anang Asy'ari dari Surabaya, ada Kiai Mustafa dari Madura, ada Kiai Rahmat Hidayat dari Jogja, ada Kiai Lalo dari Jakarta, dan Kiai Profesor Subandi dari Yogyakarta yang pada malam hari ini juga bertindak sebagai pemangku hajat manakib. Semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejemaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib pada manakib online internasional. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional pada malam hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, hiruk pikuk media sosial terkait dengan yang sedang kita lakukan sebagai amalia, itu sebenarnya merupakan pembuktian terhadap kebenaran ayat Al-Quran. Jadi tidak usah ribet kita mikirin mengapa terjadi begini, mengapa terjadi begitu. Mengapa orang memberikan komentar begini, komentar begitu. Karena Al-Quran sendiri yang sudah memberitahukan kepada kita. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11 menyebutkan, Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Di antara sebagian manusia itu ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi posisinya di pinggir. Kalau dianalogikan kita sedang melaksanakan ibadah di tengah-tengah bangunan, sebut saja semacam masjid, ini ada juga orang yang melaksanakan ibadah adanya pada selasar masjid, di pinggir. Karena di pinggir, otomatis dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam ruangan. Bahkan suara yang sedang dilantunkan pun di dalam itu tidak terdengar jelas di luar. Persoalan ini yang memunculkan orang-orang yang melaksanakan ibadah ada di pinggir itu hanya sekedar merekayasa kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam. Muncul suzon. Ini jangan-jangan ini merupakan satu apa amaliah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang sholatnya di pinggir eh, yang ibadahnya di pinggir itu ternyata eh, dia itu mempunyai apa ya kemungkinan yang pertama, apabila ternyata dia bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam ruangan itu dengan kalimat
eh, apabila ternyata dia itu sendiri mendapatkan kebaikan, fa'in asobahu khairun itma'an nabi, maka dia memberikan apa, responnya adalah tenang, gembiranya luar biasa apabila ada yang dipandang sebagai menguntungkan, begitu. Tetapi kebalikannya, apabila wa in asobathu fitnatun in qalaba ala wajhi, apabila ternyata yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam karena tidak jelas dilihat oleh mereka dari luar itu, mereka cuek-cuek aja, bahkan sinis, bahkan memberikan komentar-komentar yang bukan-bukan. Jadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran begitu. Orang yang begitu, orang yang ibadahnya di luar, orang yang ibadahnya di pinggir, bukan di tengah-tengah, eh, memberikan komentarnya luar biasa. Padahal kata Al-Quran, sambungan ayat tersebut adalah khosirud dunya wal akhirat. Orang itu rugi baik di dunia maupun di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Ini Al-Quran, Al-Hajj ayat yang ke-11. Zalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang benar-benar rugi, nyata, jelas. Begitu. Nah, jadi kita nggak usah ribet kok begini, kok begitu, gitu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa orang yang memberikan komentar tidak baik itu sendiri, itu memang posisinya sedang di luar. Di situ kejelian seorang mursyid, yang mulia pengersa abad. Bagaimana sampai mengeluarkan maklumat, ajak yang di luar itu masuk ke dalam. Masuknya lewat pintu, gitu, bukan lewat jendela, gitu ya. Dan Abah tidak sembarangan gitu ya, mengajak supaya orang-orang yang ibadahnya di luar itu supaya masuk melalui pintu, itu berdasarkan ayat Al-Quran juga. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ya ayuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Masuk dong. Masuk secara menyeluruh, secara kafah begitu. Nah, jadi sebenarnya sudah apa ya, tiga yang saya katakan tadi ini merupakan pembuktian terhadap kebenaran ayat Al-Quran. Memang Al-Quran ngomongnya begitu, bicaranya begitu. Itu ya, hanya terkadang kita tidak apa ya, tidak terlampau jeli memperhatikan apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid kita. Begitu. Nah, jadi kalau ternyata memang setelah diajak gitu, setelah diajak itu ada yang makin menjadi-jadi gitu ya. Semakin menjadi-jadi karena tidak suka gitu ya. Jadi kalau seseorang itu sudah tidak suka kepada orang lain, itu apa ya? Kita bikin proyek sehebat apapun itu mereka sudah tidak suka gitu. Karena apa? Karena memang dilihatnya dari luar bukan dari dalam gitu. Padahal ada padahalnya gitu ya. Dalam kitab Sofatus Sofwah pada jilid kedua halaman 132, Syekh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi mengatakan begini gitu ya. Iza aradallahu bi abdihi khairan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu menjadi baik, Allah Subhanahu wa taala itu sendiri mengatakan apa ya? Dalam dalam kitab itu Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki seseorang itu bisa menjadi baik, maka orang tersebut akan diberikan salah satu khisolin. Itu ya. Akan diberikan tiga hal. Tiga hal itu sendiri, yang pertama adalah faqihan fidin. Faqihan fidin itu diberi kemampuan untuk mengerti dalam bidang agama. Mengerti dalam bidang agama, tentu yang namanya agama adalah agama yang sempurna, yang dikatakan sebagai Islam kafah. Gitu. Mungkin sudah berapa kali saya pernah untuk sedikit apa ya mengomentari masalah ini. Itu kan yang namanya Islam kafah, materinya dicantumkan di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Begitu. Itu begitu jelas gitu ya. Padahal yang namanya apa ya, orang itu akan menjadi orang yang baik itu
diberi kemampuan faqihan fiddin. Yang namanya faqihan fiddin, agama, itu harus terdiri daripada unsur-unsur iman, Islam, dan ihsan. Gitu ya. Jadi kita melaksanakan amaliyah berdasarkan iman, Islam, dan ihsan, sementara yang nonton di luar, di pinggir itu baru menggunakan kacamata iman dan Islam. Kurang satu, ihsan. Makanya tidak akan nyambung, gitu ya. Nah, jadi komentar begini begitu karena memang yang dilihatnya tidak sesuai. Nah, faqihan fiddin, orang itu apabila memang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerti tentang agama, paling tidak bukan ngomongin masalah ibadah. Kalaupun umpamanya perlu untuk mengomentari masalah ibadah, kayaknya yang paling bagus itu begini. Kalau memang tidak sepaham, mengapa kita tidak sepakat untuk berbeda pendapat saja ketimbang harus menjelek-jelekan orang? Memangnya kenapa? Apabila memang kita sepakat untuk berbeda, oh di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang memungkinkan kita berbeda pendapat. Sepanjang tidak menyangkut kepada masalah yang prinsip, silakan saja dilakukan. Begitu. Ini andai kata, namanya saja andai kata. Nah, untuk itu, yang pertama faqihan fiddin itu mutlak dimiliki. Dan itu merupakan salah satu parameter orang itu sendiri sudah condong akan menjadi orang yang baik menurut kaidah agama. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, orang itu apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, itu zahidan fi dunya. Yang namanya zahidan fi dunya itu sendiri, dia itu mempunyai sifat zuhud terhadap dunia. Eh, sudah barang tentu karena kita sering menerima wejangan dari Syekh Mursyid gitu ya. Yang namanya zahidan fi dunya tidak berarti kita harus bermiskin-miskin begitu. Tahun 2014 saja gitu ya, saya mendengar langsung dari pengarsa Abah di Bekasi di Madrasah Raudhah Al Musawir di Jati Asih. Itu beliau Abah itu pernah mengatakan begini, jalan kita menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala itu sudah lempeng, sudah lurus. Gitu ya. Jadi jalan kita untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sudah lurus. Yang diperlukan kita ini mencari tiud. Itu kata apa? Gitu ya. Untuk apa ada bab zakat? Untuk apa ada bab sedekah, ada bab infak? Kalau kita tidak punya kekayaan. Kira-kira semacam begitu. Nah, jadi yang dikatakan zahid dan fi dunya dalam artian memanage keduniaan itu sendiri itu seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita gitu ya. Ada seorang sahabat yang terkenal, sahabat Rasul maksud saya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kan termasuk ke dalam kategori orang yang gagal miskin. Kalau kita kan kebanyakan gagal kaya. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf itu gagal miskin. Mengapa saya katakan gagal miskin? Karena Abdurrahman bin Auf sebagai seorang hartawan juga sebagai seorang dermawan. Melihat dan membaca kasus semacam Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga dari kalangan para nabi. Memangnya kenapa? Karena begitu banyaknya harta kekayaan yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus di SPJ-kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang miskin ataupun orang kaya yang ditanya tentang harta itu sendiri sama, pertanyaannya hanya dua. Min aina iktasaba? Dari mana harta ini? Wa ila aina anfaqtahu? Dan dipakai untuk apa? Hanya itu saja. Nah, Abdurrahman bin Auf tidak mau harta kekayaan yang begitu melimpah itu menjadi beban nanti di akhirat. Akhirnya ingin menjadi orang miskin gitu. Nah, sekali waktu kan di Madinah kan terjadi para petani kurma kan pernah jadi, gagal panen. Kalau di Indonesia umpamanya ada petani padi umpamanya gagal panen, di Brebes ada orang petani bawang gagal panen, itu yang gagal panen itu bangkrut, rugi semuanya karena memang tidak ada yang yang ditanamnya itu tidak ada yang memberikan eh, output yang bagus, musnah aja semuanya. Nah, di situ kesempatan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana caranya supaya tidak terlalu banyak memiliki harta. Yang ujung-ujungnya semua petani kurma yang gagal panen itu sendiri, yang busuk kurmanya itu sendiri kemudian dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga normal. Jadi di sana pada waktu itu
ternyata memang orang yang gagal panen itu tidak mengalami kerugian karena dibayar oleh Abdurrahman bin Auf hanya untuk menghabiskan harta kekayaannya dengan harga normal. Begitu. Nah, girangnya luar biasa Abdurrahman bin Auf. Jadi sudah mengeluarkan harta, tidak ada sama sekali yang dia miliki lagi. Namun di luar dugaan ternyata beberapa hari berselang itu datang seseorang dari Yaman. Ternyata orang dari Yaman itu sendiri diutus Raja Yaman ke Madinah untuk mencari kurma busuk. Begitu datang ke petani kurma, telat ente kalau kemarin datangnya ke sini, ya, kami masih punya. Sekarang udah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Sebanyak petani yang gagal panen pada waktu itu didatangi oleh yang bersangkutan, ternyata memang sudah tidak ada sama sekali. Ujung-ujungnya ditanya Abdurrahman bin Auf di mana alamatnya. Nah, setelah diketahui, datang ke Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian setelah itu baru terjadi negosiasi. Gitu. Anda dari mana? Saya dari Yaman. Nah, ada apa keperluannya? Disuruh oleh Raja Yaman untuk mencari kurma busuk. Apabila saya sudah mencoba mendatangi para petani, ternyata semuanya sudah terjual, dijual kepada Anda, kepada Abdurrahman bin Auf. Andai kata Anda berkenan, kami beli. Kami beli kurma busuk dengan harga 10 kali lipat daripada harga normal. Nah, itu apa ya? Memangnya kenapa harus mencari kurma busuk? Nah, kata dia itu sekarang di Yaman sedang berjangkit wabah penyakit. Kata para ahli dalam bidang kesehatan itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kecuali kurma busuk. Nah, makanya aku diutus oleh Raja Yaman datang ke sini. Nah, setelah negosiasi ternyata dijual. Karena dijual otomatis harganya 10 kali lipat meskipun busuk. Maka Abdurrahman bin Auf gagal menjadi orang miskin. Nah, mengapa? Karena begitu yakin kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana kosomalun min sodakot, bal yuzdad, bal yuzdad. Harta kekayaan tidak akan berkurang apabila disedekahkan. Nah, jadi yang dikatakan sebagai zahid dan di dunia, zahid, zuhud dalam keduniaan, tidak berarti harus bermiskin-miskin, tetapi bagaimana caranya kita bisa mampu untuk memanage harta kekayaan. Kalau kita merasa bahwa harta kekayaan yang untuk sementara di bawah tanda kutip itu menjadi milik kita, itu apabila terlampau berat dibawanya, dikargokan dari sekarang. Kargonya harus kargo yang resmi. Kargo resmi itu namanya zakat, infak, dan sodako. Ada takarannya di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau orang itu sudah mampu memanage keduniaan, itu adalah calon menjadi orang yang baik. Yang terakhir, yang ketiga nih. Ternyata apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki seseorang itu menjadi baik, itu wabasoron biuyubih. Dia akan lebih jeli, akan lebih teliti melihat aib dirinya sendiri ketimbang harus melirik-lirik ataupun ngintip-ngintip kesalahan orang. Begitu. Makanya Abah pernah menyampaikan sebenarnya kita nggak usah ribet-ribet amat apabila ada orang yang menghina kita, ngomongin kejelekan kita. Namanya kenapa kata Abah? Ternyata orang yang ngomongin kejelekan kita itu sendiri, itu sebenarnya sedang mengadakan transaksi barter antara kebaikan yang ia miliki dengan kejelekan yang kita miliki. Setiap orang dihina, maka orang yang dihina itu sendiri, kejelekannya itu akan diambil oleh orang yang menghina. Sementara kebaikan, pahala orang yang menghina itu sendiri, itu akan diberikan, ditransfer kepada orang yang dihina. Gitu. Nah, jadi ada dermawan sebenarnya, tapi ada dermawan yang paling buruk. Dermawan yang paling buruk adalah apabila ngomongin kejelekan orang. Apabila ada orang mempunyai berat badan di atas rata-rata, jangan bangga dulu. Karena nanti di akhirat yang ditimbang bukan berat badan. Apabila ada orang mempunyai berat badan di bawah rata-rata juga tidak perlu untuk berkecil hati. Karena di akhirat yang ditimbang bukan berat badan, tapi berat amal. Orang yang mempunyai berat badan ada keinginan untuk menormalkan kembali. Menormalkan kembalinya itu sendiri di dalam ilmu kesehatan namanya diet. Gitu ya. Nah, dietnya itu sendiri, kalau mau diet, ada yang harus dimakan dan ada yang harus tidak dimakan. Nah, itu namanya diet yang begitu.
Nah, apabila kita menerjemahkan diet itu dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan mengurangi berat badan, tetapi mengurangi dosa. Nah, mengurangi dosa itu sendiri juga termasuk diet. Ada yang tidak boleh dimakan, gitu ya. Ada yang harus dimakan, tapi ada juga yang tidak boleh dimakan. Semua yang halal silahkan dimakan. Tapi yang tidak boleh dimakan disebut di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan pakarihtum. Jangan sekali-kali kau memakan daging bangkai manusia. Memakan daging bangkai manusia tidak berarti menggerogoti daging manusia. Tapi ngomongin kejelekan orang. Ngomongin kejelekan orang itu merupakan aib orang lain yang kita omongin. Terlampau pendek umur kita kalau hanya sekedar untuk ngomongin kejelekan orang. Untuk itu tinggal dirubah. Kalau memang ingin menjadi orang yang baik, harus lebih konsentrasi, melihat introspeksi pada diri sendiri. Kita pun sebenarnya banyak. Makanya diajarkan di dalam ilmu tasawuf, apabila kita ingin membiasakan tajarub ya, tajarub miroron, latihannya harus beberapa kali gitu ya. Itu harus membuat satu semacam kebiasaan. Kebiasaan begini. Kita tinggal bersilaturahmi saja. Datang kepada orang yang maaf usianya lebih sepuh daripada kita. Sampaikan kepada yang bersangkutan, Alhamdulillah Bapak usia di atas saya, pasti Bapak ibadahnya lebih banyak daripada saya. Itu kan bagus, enak didengarnya begitu. Ketimbang menjelek-jelekan orang. Itu ya. Ketemu lagi dengan orang yang di bawah kita usianya. Deh, adik masih muda. Pasti dosanya belum banyak. Tidak sebanyak apa yang aku miliki. Enak kedengarannya semacam begitu. Nah ini tajarub mironon. Jadi dalam artian kita introspeksi diri bahwa ternyata memang kalau apa ya, kalau kita lebih melihat melirik kepada kesalahan-kesalahan kita, itu sebenarnya diharapkan akan menjadi orang yang baik. Nah, jangan terlampau apa ya. Maaf, ini dalam dunia medsos gitu ya, kayaknya grup-grup WA merupakan lahan yang paling subur. Ya, lahan yang paling subur untuk dijadikan semacam apa ya, orang-orang melakukan apa ya ngomongin kejelekan orang. Kira-kira semacam begitu. Nah, saya kerucutkan kembali, ternyata memang apapun yang terjadi pada saat-saat sekarang itu sebenarnya merupakan pembuktian terhadap kebenaran Al-Quran. Makanya saya pribadi, Akbar Mardani, bertorikoh, mengikuti Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryala Yasir Narasa PPKN. Dengan mursyid silsilah ke-38 As-Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawsaiful Maslun harus berkeyakinan. Saya wajib untuk meyakini pertama kebenaran ayat Al-Quran, yang kedua kebenaran apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Itu prinsip saya. Memangnya kenapa? Apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pengarsa Abah Aos sebagai mursyid saya, mursyid kita semua, itu merupakan pembuktian juga terhadap kebenaran Al-Quran. Makanya ada kan di dalam salah satu manqabah, Torikohku berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan mengamini doa paten yang disampaikan oleh Guru Agung kita, Pengaras Abah Awas radhiyallahu anhu. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya dengan karunia Guru Agung Pengarsa Abah Awas Al-Fatihah.